Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar. Kita akan belajar tentang materi akidah akhlak. Silahkan disimak dengan baik-baik materinya ya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita sudah memasuki pelajaran keempat, yaitu tentang akhlak terpuji. Akan tetapi, sebelum kita banyak membahas tentang akhlak terpuji, apakah anak-anak masih ingat tentang pelajaran sebelumnya, yaitu akhlak tercela? Ayo, ada apa saja akhlak tercela itu? Akhlak tercela yang pertama yaitu pesimis. Yang kedua, bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tamak. Dan yang keempat, putus asa. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji, kebalikan dari akhlak tercela. Ayo, apa aja akhlak terpuji itu? Baiklah, Ibu akan sebutkan ada beberapa hal akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akhlak terpuji yang pertama ada optimis. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Dan yang kelima adalah akhlak yang baik ketika di tempat umum. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada sifat terpuji yang pertama, yaitu optimis. Apa optimis? Optimis adalah keyakinan. Kita yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu karena kita sudah mempersiapkannya. Sifat optimis ini lawan dari sifat pesimis. Kalau kita memiliki sifat optimis, hidup kita akan menjadi sukses karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan akan mencapai sebuah keberhasilan. Apakah anak-anak tahu seperti apa contoh seseorang yang memiliki sifat optimis itu? Baiklah, contohnya adalah anggap saja si Andi. Andi sedang mengikuti suatu kompetisi. Andi yakin, Andi optimis kalau dia akan memenangkan kompetisi tersebut. Maka dengan demikian, Andi akan bekerja keras dengan penuh keyakinan. Dia akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan juara dalam kompetisi tersebut. Dan biasanya sifat optimis ini akan membawa kita kepada keberhasilan. Sifat terpuji yang kedua adalah qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah yaitu merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki. Dengan kata lain, kita menerima pemberian Allah apa adanya. Kebalikan dari sifat qanaah ini adalah tamak, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anakku sekalian, sebisa mungkin hindari sifat tamak. Dan
kita perlu menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak ambisius, yang mana ambisius ini membawa kita pada perbuatan-perbuatan tercela. Sifat ambisius bisa membuat kita menjadi koruptor, bisa membuat kita menjadi pencuri, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, hindari sifat tamak dalam kehidupan kita dan terapkan sifat qanaah. Karena ketika kita memiliki sifat qanaah, hati kita akan merasa tenang karena sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita. Sedangkan sifat terpuji yang ketiga yaitu tawakal. Artinya, kita menyerahkan diri terhadap ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya adalah milik Allah. Karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik pada kita. Contohnya, si Amin ingin mendapatkan ranking 1 pada semester pertama. Amin sudah berusaha belajar dengan sangat rajin dan mematuhi segala aturan yang ada di sekolah. Itu adalah tawakal. Setelah Amin berusaha, Amin menyerahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya, terserah Allah apakah Amin akan ditakdirkan menjadi ranking 1 atau tidak. Jadi Amin harus menerima apa yang akan ditentukan oleh Allah. Karena itu sudah terbaik bagi Amin. Yang keempat adalah akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam, tempat ibadah kita adalah masjid. Ketika kita berada di masjid, kita harus menjaga sikap. Tidak boleh ramai atau tidur di tempat ibadah, karena itu perbuatan yang kurang sopan. Itu adalah perbuatan yang mengganggu terhadap ketenangan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah. Maka sebaiknya ketika di tempat ibadah, kita benar-benar menjaga sikap. Tidak boleh ramai, tidak boleh tidur, perbanyak zikir, menjaga kebersihan tempat ibadah. Sedangkan akhlak terpuji yang terakhir pada bab ini yaitu berakhlak baik di tempat umum. Selain di masjid tempat ibadah, kita juga perlu berbuat baik di tempat umum. Karena di tempat umum kita banyak berinteraksi dengan orang-orang. Jangan sampai kita membuat kegaduhan atau membuang sampah sembarangan. Karena itu akan mengganggu dan meresahkan orang lain. Demikian anak-anak materi akhlak terpuji pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.